Tahukah kamu santet paling kejam yang pernah ada di Indonesia? Gue punya cerita yang bisa bikin lo merinding. Ini bukan cerita biasa, tapi kejadian yang katanya benar-benar pernah terjadi di sebuah desa di Jawa Timur. Penduduk setempat percaya bahwa ini adalah akibat dari ilmu teluh, salah satu bentuk ilmu hitam yang dikenal di Nusantara. Jadi ada seorang pria bernama Warto. Dia orang biasa, hidup sederhana, dan punya usaha kecil-kecilan di desanya. Nggak pernah cari masalah sama orang, tapi tiba-tiba dia jatuh sakit. Awalnya cuma demam biasa, tapi lama-lama jadi makin aneh. Setiap malam, Warto selalu mengigau dan ngomong hal-hal yang nggak jelas. Dia sering mengalami mimpi buruk. Katanya ada sosok besar berwarna hitam yang menekan tubuhnya sampai dia sulit bernapas. Setiap pagi, istrinya sering menemukan luka-luka baru di tubuhnya. Seperti bekas cakaran, tapi nggak ada yang tahu dari mana asalnya. Yang lebih aneh, badannya mulai mengeluarkan bau nggak sedap. Bukan bau keringat biasa, tapi lebih seperti sesuatu yang mulai memburuk. Dokter di desa kebingungan karena hasil pemeriksaan medisnya menunjukkan dia sehat-sehat saja. Sampai suatu malam, istrinya Mbok Sri terbangun karena suara rintihan suaminya. Dia menyalakan lampu dan langsung kaget bukan main. Warto sedang muntah sesuatu berwarna gelap pekat dan di dalamnya ada gumpalan rambut kusut bercampur serpihan benda tajam. Mereka langsung memanggil seorang orang pintar di desa yang dikenal bisa menangani hal-hal gaib. Begitu si orang pintar melihat kondisi Warto, dia langsung bilang kalau ini bukan penyakit biasa tapi pengaruh ilmu hitam. Menurutnya, ada seseorang yang sengaja mengirim energi negatif kepada Warto. Buktinya, benda-benda aneh yang keluar dari tubuhnya adalah ciri khas gangguan seperti ini. Biasanya, kalau nggak segera ditangani, korban bisa semakin melemah. Si orang pintar langsung melakukan ritual pembersihan. Dia membakar dupa, membacakan doa-doa, dan menyiram tubuh Warto dengan air yang telah diritualkan untuk menetralisir energi negatif. Saat ritual berlangsung, tiba-tiba Warto menjerit kesakitan, tubuhnya gemetar hebat, dan dari hidung serta telinganya keluar cairan berwarna gelap. Saat itu juga, dari luar rumah terdengar suara hewan melolong panjang, membuat suasana semakin menyeramkan. Dan yang bikin bulu kuduk berdiri, di saat yang sama, seorang tetangga yang dikenal pendiam dan jarang bergaul tiba-tiba menjerit dan pingsan di rumahnya. Si orang pintar langsung menatap keluarga Warto dan berkata, orang yang mengirim gangguan ini baru saja terkena dampaknya sendiri. Ternyata setelah diselidiki, tetangga itu pernah punya masalah dengan Warto bertahun-tahun lalu. Dia menyimpan rasa tidak suka dan diam-diam mencari cara untuk mencelakai Warto. Tapi karena orang pintar berhasil menangkal gangguan itu, energinya justru kembali ke si pengirim. Beberapa hari kemudian, si tetangga itu ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya dalam kondisi yang aneh. Tubuhnya terlihat lemah, seolah kehilangan banyak energi, padahal sebelumnya dia terlihat sehat-sehat saja. Banyak orang bilang kalau hal seperti ini sudah jarang ditemukan, tapi di beberapa daerah masih ada yang percaya dan bahkan mengaku pernah mengalami kejadian serupa. Mereka yang terkena gangguan semacam ini sering mengalami hal-hal aneh. Mulai dari sakit misterius, mimpi buruk yang berulang, sampai perubahan fisik yang sulit dijelaskan. Beberapa orang yang memahami ilmu ini percaya bahwa ada tingkatan dalam praktiknya, dari yang hanya menyebabkan gangguan ringan hingga yang berdampak lebih serius. Lu percaya nggak sama cerita ini? Atau mungkin pernah dengar kejadian serupa?